Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan pagi masih kita hirup udaranya, dinginnya masih kita rasakan, di mana mata masih mampu melihat di antara gelapnya malam, di antara indahnya bintang-bintang dan juga rembulan yang entah tidak menampakkan malam ini, mungkin karena awan yang menutupinya. Tapi mudah-mudahan itu semuanya tidak mengurangi rasa kita di pagi ini, di mana kita semuanya semenjak bangun pagi kita sudah mulai menikmati yang namanya sajian indahnya bangun pagi dengan rasa puyeng. Sahabat-sahabat kita membangunkan pagi itu, lalu teman-teman kita membangunkan pagi itu, alarm membangunkan pagi kita di pagi itu. Dan juga apapun saja apa yang kita harapkan, apa yang minta untuk supaya bangun pagi, alhamdulillah kita semuanya bangun pagi. Lalu selentas ya bangun pagi, bagi yang memiliki keluarga, kita nggak pengen bangun sendirian, kita bangunkan anak-anaknya, kita bangunkan istrinya, mungkin yang ada di kobong, yang ada di asrama, pondok pesantren, penghafal Al-Quran pun sama, tidak ingin bangun sendirian, tapi dia bangunkan sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa? Karena tujuannya adalah kita tidak ingin masuk surga sendiri, kita tidak ingin mendapatkan ridho Allah sendiri. Artinya kita ingin mendapatkan fadilah. Jangan-jangan jalan yang membuat aku masuk surga itu salah satunya adalah dengan mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Karena pun salah, ya. Kalau kita membiarkan sahabat kita dalam terlelap tidur, lalu kita tidak membangunkannya, dia tertinggal sholat subuhnya, lalu dia sampai bangun siang hari, kita membiarkannya, pun kita yang terbawa dosanya. Jadi kita ijabkan hari ini, kita tidak ingin masuk surga sendiri, kita pengen masuk surga bareng kita ajak anak kita ajak istri kita, yang istri ajak suami kita untuk masuk surga bersama-sama. Bangunlah rumah kita itu sebagai rumah baiti jannati, rumahku adalah surga. Subhanallah. Nah, jadi sahabat-sahabatku, para jamaah subuh sekalian, para santriwan santriwati pondok pesantren Az-Zakiyah, kita semuanya jadi tidak ingin masuk surga sendirian, kita ajak bareng-bareng untuk menuju majlis, untuk menuju masjid. Salah satunya adalah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Indah nggak? Indah banget. Kita udah bangunin sahabat kita, ya, sahabat kita walaupun dalam keadaan tertatih-tatih, masih puyeng gitu kan. Ayo bangun, ayo bangun. Ya, intinya satu, kita ingin mendapatkan ridho Allah bersama-sama, mendapatkan surganya bareng-bareng. Hidup itu jangan egois, Mas. Hidup itu jangan egois, Teh. Ya, Kang, semuanya jadi egois itu mementingkan diri sendiri. Kita nggak peduli sama orang lain. Seorang lain seperti apa kita nggak peduli. Jangan. Kita ini orang-orang muslim, orang-orang Islam, itu adalah agama dakwah, artinya adalah kebersamaan, sukses bersama. Jangan mau sukses sendiri, karena kalau mau sukses sendiri, Anda, saya, kalian adalah orang yang egois. Jangan. Kita pengen masuk surganya bareng-bareng. Dan juga kita tidak lupa bahwasannya pagi ini ya sudah berjalan menuju masjid. Yang satu tujuannya pun sama, kita ingin mendapatkan ridho Allah. Ketika kita berangkat dari masjid, keluar dari ruangan, keluar dari rumah, kita bahkan sebelumnya kita berdoa, berzikrullah, bangun dengan doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Lalu kita berangkat kemana? Ke tempat wudhu, kita ambil air wudhu, kita sucikan diri kita, lalu kita berangkat ke masjid ya dengan niat yang ikhlas. Kita berjalan bismillah tawakkaltu
'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tujuannya untuk melaksanakan jamaah subuh, insyaallah kalian berjalan di antara sayap-sayapnya para malaikat. Amin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahkan kita berangkat ke masjid, sudah sampai masjid kita laksanakan berbagai macam sholat sunnah yang sangat luar biasa fadilahnya itu. Tahukah wahai semua jamaah sekalian, ya, karena amalan subuh itu ini adalah amalan langka. Kenapa disebut amalan langka? Karena tidak semua orang mampu untuk melaksanakan itu. Berat amalan subuh itu, apalagi nih ustadznya, apalagi para santrinya. Kan logikanya gini, kalau santrinya bangun 3:30, maka ustadznya bangun jam 3. Tapi tahukah bahwasannya ya, amalan menuju masjid itu adalah amalan yang langka. Karena banyak orang ya, dia misalkan mendaki gunung sampai puncaknya Gunung Manglayang, dia mendaki gunung sampai puncak Gunung Rinjani, dia mendaki sampai puncak gunung-gunung yang tinggi di dunia, Gunung Everest dan sebagainya. Dia berjalan sangat jauh menuju pekerjaannya. Ya, dia berjalan-jalan mampu pergi sampai ke luar negeri. Tapi hal yang paling berat kita langkahkan kaki padahal dekat, dia adalah masjid. Dia dekat, tapi kenapa masjid ini serasa jauh? Karena perjuangannya dengan hati, perjuangannya dengan iman. Tidak hanya kaki yang melangkahkan, tapi peran iman di sana ada. Saya ulang, tempat yang dekat tapi jauh itu apa? Saya ulang, tempat yang dekat tapi serasa jauh itu apa? Masjid. Kenapa? Karena saya ungkapkan tadi, berangkat ke masjid itu perjuangannya dengan iman, rintangannya besar. Iblis dan bala tentaranya itu sebagai penghadangnya yang sangat-sangat total. Ya, udah nggak usah ke masjid, di rumah aja. Ya, sholat sendirian. Akhirnya udah nggak usah tidur, pokok saja, malah masih panjang. Gitu. Ini urusannya dengan rasa iman. Gitu. Nah, jadi para jemaah sekalian, bahwasannya perjuangan untuk menuju masjid itu adalah perjuangan yang sangat-sangat luar biasa karena urusannya dengan iman. Ya. Karena amalan ini adalah amalan yang tidak semua orang mampu melaksanakannya kecuali kadar keimanannya sedang meningkat. Baik, para jemaah subuh sekalian, kita masuk menginjak daripada fadilah melaksanakan sholat tahajud yang episode ketiga ataupun juga yang nomor 12, yaitu termasuk golongan orang-orang yang soleh. Jadi nomor 12 itu adalah termasuk golongan orang-orang yang soleh, dia yang melaksanakan tahajud. Nah, ini dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Ahmad. Oke, di sini ada beberapa hal. Jadi biasakan dirimu untuk sholat malam, karena hal ini tradisi orang-orang soleh sebelummu. Jadi sholat tahajud ini adalah tradisi, kebiasaan orang-orang soleh sebelum Rasulullah, sebelum para sahabat Rasulullah. Jadi ini adalah amalan tradisi orang-orang sebelum Kangjeng Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Berarti adalah para nabi terdahulu. Nah, jadi ternyata sholat tahajud adalah amalannya para nabi. Kalau para itu berarti banyak. Dan mendekatkan diri kepada Allah menghapus dosa. Nah, jadi dekatkanlah diri kita agar dosa-dosa kita itu terhapus. Lalu menolak penyakit. Alhamdulillah nih, orang yang selalu mendekatkan diri, penyakitnya ya penyakit sederhana lah. Paling penyakitnya nyeri betengnya. Kalau nyeri beteng paling orang penyakit roromehen gitu kan. Penyakit-penyakitnya nggak terlalu berat lah untuk orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga kita dengan sering bertahajud adalah salah satunya mencegah daripada dosa. Ya. Yang selanjutnya adalah nomor 13, di mana fadilah kita melaksanakan kegiatan sholat tahajud adalah terhindar daripada godaan setan. Ya, jadi setan itu selalu menggoda manusia
dari atas, dari bawah, dari pinggir, dari depan, dari belakang. Setan itu terus berupaya menggoda manusia, yaitu untuk diajak bersama-samanya, ya, dalam janjinya itu untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahwasannya, ya, Al-Bukhari, ya, beliau meriwayatkan bahwasannya setan mengikat di pangkal kepala seorang darimu saat ia tidur dengan 3 ikatan yang pada masing-masingnya tertulis malammu sangat panjang, maka tidurlah. Bila ia bangun lalu berzikir kepada Allah, maka 1 ikatan akan lepas. Ia berwudu, 1 ikatan lagi lepas, dan bila ia sholat 1 ikatan lagi lepas. Maka di pagi hari ia dalam keadaan semangat dengan jiwa baik. Namun jika tidak melakukan hal itu, maka di pagi hari jiwanya kotor dan ia menjadi orang yang malas. Nah, gitu. Nah, yang ke nomor 14-nya, bahwasannya orang yang melaksanakan kegiatan tahajud itu adalah fadilahnya, yaitu jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam. Artinya sebarkan salam itu ketemu dengan siapapun jangan lupa kita ungkapkan salam. Salam juga dengan siapapun tebarkan keselamatan. Ketemu dengan sahabat kita salam, ketemu dengan siapapun kita ungkap salam gitu. Terus jangan lupa kita dengan sahabat kita untuk saling memberi makanlah. Terus sambunglah tali kasih. Sholat malamlah saat orang terlelap, maka masuklah surga insya Allah. Lalu kita menginjak ke nomor 15, bahwasannya siapa orang yang selalu mendawamkan sholat tahajud adalah penyelamat dari siksa api neraka dan mendapat keringanan saat hisab. Jadi pada suatu saat nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka ketika itu matahari persis di ubun-ubunnya manusia. Antara jarak bumi dengan matahari hari ini sangat jauh. Lalu kita berdiam diri di bawah teriknya matahari, di padang pasir ataupun juga di tengah-tengah aspal. Apa yang kita rasakan? Panas luar biasa. Apalagi misalkan kita berada di jazirah lah, yang padang pasir, tengah hari itu siangnya panas sekali, ya. Ini di yaumal akhir, matahari itu sangat dekat percis di kepalanya manusia. Dan saat itu Allah menampakkan berbagai amal manusia. Ya. Ada yang amalannya seperti ini, maka wajahnya berubah seperti ini. Ada yang kena azabnya seperti ini, maka wajahnya seperti ini. Allah memperlihatkan berbagai macam manusia pada saat itu. Maka seorang anak minta tolong kepada ibunya, ibunya pun tidak mampu untuk menolongnya. Seorang ibu minta tolong kepada anaknya, maka anaknya pun sama tidak mampu untuk memberikan pertolongan. Seorang ayah kepada anaknya, seorang guru kepada santrinya, seorang santri kepada gurunya. Siapapun pada saat itu tidak mampu untuk memberikan keselamatan antara satu dengan yang lainnya. Dan pada saat itu semua manusia terlanjang, dan juga laki-laki keadaan dalam tidak dikhitan. Saat tergenting pada saat itu manusia mempertanggungjawabkan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mentari bahkan pada saat itu manusia keringatnya bercucuran. Ada yang merasakan pada saat itu segar-segar, normal-normal karena amalnya baik di dunia. Ada yang berkeringat ya keringat anget lah. Lalu ada manusia yang berkeringatnya itu sampai mata kakinya. Ada yang berkeringat sampai lututnya. Ada orang yang berkeringat sampai pinggangnya. Ada orang yang berkeringat sampai pundaknya. Bahkan ada orang yang sampai dia terkelebuh, dia bermandikan keringat bahkan kekerelepan gitu, dina keringatnya sendiri. Semua orang mempertanggungjawabkan amalnya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada kita bahwasannya ada 7 golongan manusia yang tadi saya bacakan, saya ungkapkan.
Ya. 7 golongan manusia yang tadi saya ungkapkan yang akan mendapatkan naungan ketika sudah tidak ada naungan lagi. Apa itu tadi? Yang pertama tadi apa? Imam yang adil. Jadi imam yang adil itu dia yang akan mendapatkan naungan ketika sudah tidak ada naungan lagi. Imam yang amanah, sesuai SOP-nya. Imam yang tidak hanya memperkaya diri sendiri, tapi adalah dia imam yang mensejahterakan masyarakatnya. Imam yang amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pribadi itu kita pemimpin-pemimpin ini. Suatu saat nanti kita akan dipertanggungjawabkan apakah kita ini imam yang adil atau imam yang tidak adil. Ya. Yang kedua tadi apa? Pemuda yang rajin beribadah. Nih pemuda yang rajin beribadah. Kenapa pemuda? Karena kalau orang tua mah biasa-biasa wae orangnya rajin ibadah, tapi pemuda itu jarang. Karena pemuda itu saat pencarian jati diri. Lalu ya, seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ya mudah-mudahan nih, orang yang selalu hatinya terpaut dengan masjid, cinta terhadap masjid, selalu berjalan ke masjid, ya hatinya selalu masjid. Dia merasa berdosa kalau tidak sholat di masjid. Lalu 2 orang yang saling mencintai bertemu berpisah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut yang dengan sahabat surga yang kemarin saya ungkapkan itu. Lalu seorang laki-laki yang diajak seseorang perempuan terhormat untuk berzina dan cantik ini, lalu ia berkata, aku takut kepada Allah. Ini subhanallah, dia yang akan mendapatkan naungan ketika sudah tidak ada naungan lagi. Lalu seseorang yang menyembunyikan sedekahnya, tidak ingin dilihat oleh orang lain, ya, dan seseorang yang mengingat Allah dalam keheningan hingga meneteskan air mata. Subhanallah, subhana. Oke. Yang selanjutnya adalah nomor 16, ya. Fadilah daripada kita melaksanakan sholat tahajud itu adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Nah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya. Jadi Rabb kita, ya, ataupun juga Allah Subhanahu Wa Taala turun setiap malam ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga terakhir, lalu berfirman, barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Barang siapa yang memohon sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sing yakin, ya, ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ngawur, tapi ia terpercaya. Nah, jadi itu adalah saatul ijabah. Jadi Allah akan mengijabah segala keinginan kita. Jadi di saat tahajud silahkan kalian ungkapkan apa yang keinginan kita. Yang terakhir, ya, daripada episode yang ketiga ini, bahwasannya fadilah kita melaksanakan tahajud itu yang nomor 17 adalah mencegah daripada perbuatan dosa. Nah, jadi ini ya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan, hendaklah kalian mengerjakan qiyamul lail, sesungguhnya ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, mendekati diri kepada Allah Ta'ala, mencegah perbuatan dosa, menghapus kejahatan, dan juga menangkal penyakit dari badan. Subhanallah. Mau melaksanakan sholat tahajud? Mau? Ingin? Ya, semuanya bareng-bareng. Ya Allah, ya Allah, istiqomahkan aku ya Allah, istiqomahkan dalam qiyamul lailmu ya Allah, bangunkan aku ya Allah, ridhoi aku ya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya mampu istiqomah setiap malam melaksanakan sholat tahajud. Ya, insyaallah nanti episode selanjutnya kita akan membahas fadilah daripada sholat duha, fadilah daripada sholat istikharah, fadilah daripada sholat-sholat yang lainnya. Jadi kita mengerjakan amal perbuatan itu ada dasarnya. Ya, naon sih orang ngalakukan ieu teh, kita tahu apa sih kegunaannya, ya apa sih kelebihannya agar motivasi kita lebih kuat lagi. Ya demikian
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwafiq wa ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.